Hai para netizen, sekarang kita ada Hyundai Grand Santa Fe. Ini adalah varian baru yang dihadirkan sama Hyundai Indonesia. Jadi ini adalah varian flagship. Jadi ini basisnya tipe XG, terus ditambahin fitur-fitur yang sangat berguna banget. Dan langsung aja kita masuk ke dalam. Di sini ada remote juga. Ini kebetulan remote-nya juga bagus ya, sama kayak Santa Fe XG yang pernah gue review dulu. Dia tuh ada kayak lapisan kayak karet-karet empuk gitu di bagian belakang, dan di baliknya di sini ada 3 tombol, lock, unlock, dan buat buka bagasi. Dan kalau kita unlock terus kita tinggalin tuas lampu di auto, nanti pas kita unlock tuh dia lampu senja dan di area akan nyala, dan lampu utama juga akan nyala. Tapi sebetulnya kita nggak perlu pencet-pencet tombol lagi karena dia sudah punya akses smart entry. Jadi di sini ada tombol hitam yang kalau kita pencet dia nanti akan kunci, spion juga akan ngelipat, dan kalau kita pencet lagi dia akan terbuka dan spionnya juga akan ngelipat keluar. Nah, di bagian dalam ini interior kurang lebih mirip-mirip seperti di Santa Fe XG. Jadi di bagian jok ini udah lapis kulit, terus pengaturannya juga sudah elektrik, 8 arah, dan ada lumbar support, jadi total 10 arah. Dia bisa head adjuster, recline, dan segala macam. Yang bedanya adalah sekarang dia punya side airbag plus side curtain airbag. Jadi total sekarang airbagnya ada 6. Kalau dulu kan cuma 2 tuh, yang di XG cuma di bagian steer sama di dashboard depan. Sekarang di varian Grand Santa Fe ini dia sudah ada side airbag dan side airbag di jok juga ya. Oke, langsung kita masuk aja. Nah, pas kita tutup pintu sebelum kita starter, kita udah disambut sama bunyi musik dan animasi yang silahkan lihat sendiri deh, cakep banget. Wih, keren ya. Oke, langsung kita injek rem aja karena dia sudah smart key, dan tekan tombol start stop engine button yang ada backlit ice blue ini untuk menyalakan mesinnya. Wih, keren sekali. Oke, sekarang kita sudah berada di dalam Hyundai Grand Santa Fe. Seperti biasa kita akan lihat setirnya dulu. Untuk setir ini sebetulnya sama-sama kulit seperti yang di Santa Fe tipe XG. Dia juga pengaturannya lengkap, bisa bisa tilt dan teleskopik. Terus di bagian sebelah kiri ini ada tombol-tombol buat voice command, mode, volume, terus skip mode, dan angkat tutup telepon. Di sebelah kanan ini ada tombol untuk MID dan cruise control. Di belakangnya juga ada pedal shift untuk menaikkan dan menurunkan gigi. Nah, yang baru di Grand Santa Fe ini adalah speedometernya. Karena bisa dilihat speedometernya sekarang dia punya layar digital yang sangat-sangat keren banget. Jadi animasinya itu bagus dan resolusinya juga bagus. Jadi pas kita mainin mode atau kayak lihat-lihat menu, itu kayak transisi dari layar speedometer ini canggih banget. Sekarang kita mulai dari layoutnya seperti biasa. Layout dari sebelah kiri itu ada tachometer, di sebelah tengah sini ada speedometer dan MID digabung, di sebelah kanan ada fuel gauge dan temperatur mesin. Yang itu semuanya diatur dari tombol ini ya. Tapi sebelum kita bahas ke layar MID, kita lihat di belakang setir. Tuasnya masih sama, dia ada auto headlamp juga. Di sini untuk switch fog lampnya. Dan yang unik dari mobil Kia Hyundai itu adalah pas kita mainin tuas, tuh dia ada panduan di bagian MID. Jadi kita nggak akan salah kayak ini bagian mana gitu, lagi di posisi apa tuasnya, itu kita kelihatan dari MID-nya. Begitu juga kalau misalnya kita mainin wiper, dia emang belum ada auto wiper, tapi dia udah intermittent timernya udah banyak, jadi bisa kita lihat nih itu. Kalau misalnya kita mainin low terus high, terus kalau misalnya kita intermittent timernya juga kelihatan di bagian bar yang ada di sebelah sini. Dan kalau kita mainin wiper belakang, tuh ada juga indikatornya, rear wiper ya, off, low, and high. Oke, sekarang kita lihat ke speedometernya karena ini yang
paling kelihatan di Grand Santa Fe ini. Di sini ada tombol untuk MID dan ini untuk ngejust atas bawah, terus untuk menu oke. Di sini ada ini ya, sekarang lagi di mode fuel economy. Jadi ini menu yang paling atas, dia ada average fuel consumption, terus ada instant fuel consumption, dia pakai model bar gitu di bagian bawah. Terus ini ada accumulated info, jadi kayak trip meter, ada trip, terus average fuel consumption dan driving time. Terus ini kayak drive info, kayak trip, average dan timer, speedometer digital, dan driving mode. Driving mode ini juga kita bisa atur dari tombol sini nih. Ini ada tombol drive mode. Dan yang unik adalah kalau misalnya kita ganti-ganti mode, itu tuh animasi keren banget. Sekarang lagi di mode eco, kita pencet, dia langsung masuk mode sport. Dan kalau di mode sport ya, ambient light di samping kiri juga berubah jadi merah, dan aksen-aksen di samping speedometer ini juga berubah jadi merah. Terus kita ubah lagi ke smart atau comfort. Comfort itu biru. Dan yang unik adalah kalau di smart ini gue udah pernah dijelasin juga di review Santa Fe yang XG. Jadi kalau smart itu adalah dia akan mensimulasikan berdasarkan kita berkendara. Jadi kalau misalnya kita berkendara anteng, terus kayak nggak bejek-bejek, dia akan tetap di eco. Tuh ada tulisannya smart eco. Tapi kalau misalnya kita lagi pengen ugal gitu, jadi kayak kita sering ngebejek gas, terus sering shifting di RPM tinggi, dia nanti akan otomatis masuk ke sport. Dan kalau misalnya kita kayak nggak ugal tapi nggak irit-irit banget, dia akan masuk ke comfort. Jadi kita nggak perlu ganti-ganti mode setiap kita berkendara. Ini tuh yang mobilnya yang mengadaptasikan cara kita berkendara. Ini unik banget sih. Dan kita balikin ke eco aja karena eco itu tampilannya lebih wow. Dan kita ganti menu. Di sini ada navigation, jadi panduan navigasinya itu akan masuk. Tapi kalau misalnya kita pakai navigasi di Android Auto atau Apple CarPlay, itu dia kan nggak akan tampil di sini ya. Sayang itu doang. Dan di bagian setting ini ada driver assistant, warning volume. Terus ini ada door buat auto lock dan auto unlock. Jadi kayak auto door lock by speed gitu ya. Terus ada power tailgate, kita bisa matiin atau kita hidupin. Power tailgate speed, ini keren sih. Kita bisa milih kecepatan pembukaan bagasi elektrik, jadi bisa normal atau fast. Sebetulnya ini salah satu fitur yang agak aneh ya. Kenapa harus dipilih, ada pilihannya gitu? Kalau bagasi elektrik kan kita pasti pengennya cepet ya. Dan ada smart tailgate, nanti akan gue jelasin di bagian bagasi. Oke, terus baik lagi ada lights, one touch triple turn signal. Seperti biasa di Hyundai itu bisa di setting mau kedip 3 kali, jadi kayak gini, mau 5 kali kayak mobil-mobil DFSK, atau mau 7 kali. Ini agak kebanyakan sih biasanya. Kalau gue sih kalau nggak 3-5 kali aja udah cukup. Dan ada headlamp delay, jadi kayak kalau misalnya kita matiin mobil, headlampnya akan tetap nyala supaya menyambut kita pas masuk rumah. Terus di sound ini ada welcome sound. Tadi yang pas kita tutup pintu sebelum kita starter mesin kan ada musik-musik gitu sama animasi di speedometer, itu juga bisa kita matiin atau kita hidupin. Dan pas kita matiin mesin itu juga akan ada musik lagi. Convenience itu welcome mirror, jadi pas welcome mirror and light itu sama kayak auto mirror pas kita unlock. Dan ini ada pilihannya ya, pas pintu pas pintu kebuka atau pas driver approach. Jadi pas kita lagi jalan dari luar, kita mau ngedeketin mobil, si spionnya itu akan membuka sendiri walaupun kita belum unlock pintunya. Itu keren sih. Oh, low view. Oke, kita skip dulu. Terus ada traffic info, wiper lights display tadi ya, panduan posisi tuas lampu dan wiper. Auto wiper ini pas kita masukin R tapi wiper depannya lah, wiper belakang atau akan otomatis nyala. Itu kayak ya fitur banyak yang sudah pakai juga sekarang.
Service interval juga kita bisa atur, dan other ini untuk ganti-ganti mode instrument cluster. Jadi ada yang analog yang kayak mode sekarang, dan ada mode digital. Mode digital malah sebetulnya agak nggak begitu wow sih, apa namanya, animasinya nih. Kalau misalnya kita ganti-ganti drive mode tuh, cuma kayak ganti-ganti warna itu doang ya. Kalau gue sih mendingan di analog ya, karena animasinya kelihatan banget. Kita balikin ke analog. Terus ada fuel icon reset, temperatur unit, mau pakai Celsius atau Fahrenheit. Ya jadi lengkap banget ya si instrumen panel yang di Grand Santa Fe ini. Jadi buat kalian yang merasa kalau tipe XG kemarin tuh speedometer agak kurang, wow, sekarang ada pilihannya. Kita punya pilihan baru untuk mengatasi rasa bosan kita. Karena emang sih di Santa Fe tipe XG pun gue ngerasa kayak kok kurang ya gitu. Karena MID-nya tuh kayak layar kotak kecil di tengah, nggak berwarna, tapi emang sih full pixel, animasinya juga cukup bagus untuk layar full pixel, tapi emang agak kurang sih untuk mobil di harga di atas 500 juta. Itu agak gitu deh. Oke, lanjut ke sebelah sini. Di bagian sini tuh ada ventilasi AC yang dia ada ornamen satin chrome atau satin silver. Bagus warnanya, bisa dibuka tutup juga. Di bawahnya ada tombol untuk membuka power tailgate, menonaktifkan traction and stability control. Terus ada tombol untuk meredupkan panel instrumen. Di sini ada headlamp leveling, bisa kita atur. Di bawah sini ada kotak sikring. Terus di sini ada tuas pembuka kap mesin, dan layout pedalnya juga bagus ya. Pedal gasnya model organ. Terus di sebelah kiri ini juga ada footrest, lebarnya juga pas banget. Dan di bagian pintu ini kurang lebih mirip-mirip seperti di Santa Fe tipe XG. Di atasnya ada soft touch, di bawah sini ada soft touch warna kulit yang sewarna sama di jok. Handle juga warnanya tuh satin silver gini. Dan di sini ada pengaturan spion buat spion lipatnya, dan ada central lock di sini untuk power window yang sudah auto up down di sisi pengemudi, tapi belum awal auto. Dan ada window lock juga. Di bagian bawah sini ada speakernya juga bagus ya. Ini grill speakernya tuh 3D. Di sini ada door pocket dan cup holder, sama ada lampu di bagian pintu. Jadi kalau kita lagi malam-malam buka pintu itu kelihatan sama orang di belakang. Dan dia juga garis pintunya itu nyambung ya ke dashboard. Tuh nyambung terus sampai pintu sebelah kiri. Terus beranjak ke atas, ini headliner juga baru ya. Dia kayak kain denim gitu. Pokoknya bagus sih, motifnya ini bagus banget. Terus di sun visor ini ada cermin. Lampunya terpisah ya, dia pakai model switch yang terpisah gini. Jadi kalau misalnya kita lupa matiin, di itu akan otomatis mati karena switchnya rada nongol. Dan ini sun visor juga sudah lolos uji straight pipe karena dia bisa di sliding. Keren. Spion tengah juga sekarang sudah ada auto dimming. Jadi kita nggak perlu cetek-cetek manual lagi kayak di tipe XG. Di sini ada sunglass holder, lampu baca kiri kanan. Terus di sini untuk ngikut pintu, dan ini untuk nyalain semua depan belakang lampu semua nyala. Dan di sini juga ada tombol untuk membuka panoramic sunroofnya. Ini gede banget sih. Kita tutup lagi aja. Terus di sebelah kiri juga sama seperti di bagian pengemudi, dia ada cermin, ada ini juga ada lampunya, dan juga bisa di sliding. Terus ini ada grab handle, seatbelt juga ada height adjuster, headrest juga bisa di adjust, dan ini juga empuk banget di bagian tengahnya sini. Buat nyender tuh enak. Oh ya, by the way lupa nih, di bagian jok sebelah kiri ini juga sekarang sudah elektrik ya, karena di sini ada pengaturan. Jadi kita bisa majuin jok depan, kita bikin recline untuk menambah ruang di jok belakang. Dan ini juga bisa height adjuster. Nah, di bagian center console sekarang ada head unit baru nih.
Jadi kalau yang di tipe XG itu dia layarnya kayak di bagian MID yang full pixel tapi nggak berwarna. Kalau sekarang dia sudah pakai head unit yang kayak di Hyundai modern. Dia ada berwarna, terus ada menu-menunya. Ini ada sambungan telepon, radio, musik, aux, setup, terus voice memo, sama Android Auto. Iya, sekarang head unitnya udah pakai Android Auto dan Apple CarPlay. Nah, cara menyambungkan Android Auto ke head unit ini adalah cukup simple. Di sini ada panduannya. Please connect a device for more features such as Android Auto atau Apple CarPlay. Jadi, sekarang kita akan pakai Android Auto. Ini pakai kabel USB, kita colokin yang ke tengah. Terus kita colokin ke bagian bawah dari handphone kita, dan nih ya, tuh dia udah masuk. To start, select Android Auto on your screen. Nah, tadi di sini kan ada menu phone ya, phone-nya geser ke kanan dan langsung ada ikon Android Auto. Udah deh, langsung masuk. Jadi kita bisa lihat musik, di sini ada cuaca juga, ada Google Maps. Kita bisa lihat kita lagi ada di gedung Hyundai, dan kalau misalnya ini lagi nggak di airplane mode, tadi kan HP-nya gue pakein airplane mode biar nggak bunyi pas lagi syuting. Nah tuh dia ada apa namanya, ada traffic juga ya, kita bisa lihat. Dan sini sambungan telepon, terus sini ada sambungan musik, kita bisa milih Google Play Music dan Google Podcast. Kalau Android Auto dan Apple CarPlay pastinya dia sudah ada input voice command ya, kita bisa pencet dari pojok layar sini atau dari setir. Jadi tinggal dipencet, navigate to Classic Hotel. Navigating to Classic Hotel. Nah tuh kan dia langsung ada panduan ke hotel, jadi kalau mau tidur itu langsung nyampe. Dan di sini ada tombol-tombol fisikal, ada tombol radio, media, terus ini untuk seek track, di sini untuk knob volume, terus untuk tuning, setup, ini menu favorit, phone, dan home. Di sini juga ada tanggalannya. Dan yang unik adalah kalau misalnya kita ganti mode berkendara ya, dia ada itunya tuh, ada notifikasinya mode berkendara apa yang sekarang kita lagi pilih. Terus di bagian bawahnya ada ventilasi AC, bisa dibuka tutup. Ada tombol hazard juga yang kayak mobil Eropa, dia kedip. Dan di sini ada pengaturan AC yang sama seperti di tipe XG, jadi dia sudah dual zone. Terus di sini ada mode sirkulasi udara. Di sini untuk on off AC di bagian jok baris ketiga. Terus di bawahnya ada fan speed, arah AC ke muka, ke kaki, dan defogger belakang, defroster depan full. Terus di sini ada mode AC dan off. Di bawahnya ada power outlet. Yang sebelah kiri ini USB, dan yang sebelah kiri ini untuk power outlet ya. Sorry, yang tadi di sebelah kanan ini maksud gue ini USB tapi buat ngecharge. Kalau yang di tengahnya ini untuk data ya, kayak buat iPod, Android Auto, Apple CarPlay itu nyoloknya yang di tengah, dan ada input aux juga. Terus di sini ada tempat penyimpanan terbuka. Di sini ada 2 buah cup holder. Dan untuk transmisi dia sama seperti tipe XG yang diesel. Jadi dia sudah automatic. Ada mode Tiptronic juga. Dia automatic torque converter 8 speed. Terus kalau kita masuk gigi mundur, sekarang dia sudah punya kamera mundur, dan ada ini ya, adaptive guidance line yang ini HD banget. Dia tuh gerakannya halus, tapi memang dia belum ada kamera 360, tapi penambahan kamera mundur ini juga cukup banget. Dan sekarang yang tipe XG pun dia sudah ada kamera mundur, walaupun dia head unitnya masih kayak yang lama. Mungkin dia diintegratedkan ke spion tengah. Terus di sebelah sini ada tombol untuk mematikan sensor parkir, ganti drive mode,
Terus di sini ada electric parking brake sama ada auto hold juga. Terus ada hill descent control atau kata Hyundai itu downhill brake control. Nah sekarang kita juga mau coba hill descent control. Nah sekarang kita mau keluar dari parkiran gedung Hyundai dulu. Nah di bagian sini itu ada rem turun gedung yang cukup curam. Caranya gampang, kita tinggal pencet tombol hill descent control yang ada di center console ini, dan nanti akan ada notifikasi ya, downhill brake control on. Udah, sekarang kita tinggal lepas rem, dan tuh nih kaki gue di atas ya, gue gak nginjak pedal rem sama sekali, dia tetap nahan. Dan di speedometer itu ada indikator kedip-kedip gini juga, tandanya hill descent control sedang bekerja. Nih, tuh kaki nggak nyentuh pedal rem, aman sampai bawah. Di sini ada tombol untuk kamera juga, jadi kayak walaupun kita udah kita habis dari gigi mundur, itu kita masih tetap bisa ngelihat si kamera belakang. Dan ini ada dual view gitu ya, jadi kalau kita pakai kamera yang di tombol ini dia agak lurus, terus kalau misalnya kita masuk gigi mundur dia lensanya agak wide. Ini keren. Terus di sini ada tempat penyimpanan lagi. Di sini ada glove box atau console box. Dia ada tempat penyimpanan di atasnya, tapi di dalam kosong. Terus di sini ada storage tambahan dan ada glove box yang ada lampunya juga, tapi dalamnya belum ada bludrunya. Di sini juga soft touch ya di dashboard. Oke, kayaknya udah lama banget nih kita bahas interior depan. Yuk sekarang kita matiin aja. Nah sekarang kita akan bahas bagian belakangnya. Nah untuk di bagian baris kedua ini udah pernah gue bahas di varian XG, jadi kita nggak perlu bahas lagi. Yang gue mau bahas adalah bagian jok baris ketiganya. Nah untuk masuk ke jok baris ketiga ini cukup unik ya, dia nggak pakai tuas tapi dia pakai tombol elektris. Tuh nanti dia akan si senderan itu akan recline ke depan, terus dia akan maju ke depan secara penuh. Yuk langsung kita masuk aja. Jok baris ketiga ini juga cukup rendah sih ya, jadi pas kita duduk itu rada jongkok nih ya. Ini udah gue majuin di posisi yang ya tengah-tengah lah. Di jok baris kedua tetap ada ruang, dan untuk orang dewasa ini kayaknya agak ngepas. Ini lebih dibilang 5+2 sih kayaknya, karena headroom gue udah mentok, udah benar-benar nyentuh plafon. Jadi kalau untuk orang dewasa ini agak maksain sih ya. Ini bahkan belum gue mundurin ya, jadi kalau misalnya gue mundurin kayak udah kejepit di belakang deh. Tapi di sebelah kiri nih ada tempat penyimpanannya, jadi kita bisa naruh HP. Di sini ada ventilasi AC. Dan di sebelah kanan, selain ventilasi AC, di sini juga ada fan speednya dan ada on off-nya juga. Sama kalau misalnya kita mau ngelipat baris kedua, ini tinggal dari sini ya. Yang nanti kita akan lihat dari bagian bagasi aja ya. Oh iya, kalau di sebelah kiri tadi tempat penyimpanan, di sebelah kanan ini cup holder. Sama di sini ada satu buah lampu yang halogen sendirian, karena di balik grab handle baris kedua itu ada lampu, dia sudah LED, di depan juga sudah LED, di belakang halogen sendirian. Oke, yuk langsung kita keluar aja. Oke, yuk sekarang kita lihat ke ruang mesinnya. Dia pakai mesin 2200 cc, 4 silinder dengan turbo diesel. Dia juga ada teknologi CRDI. Tenaganya ini 190 horsepower dan torsi 441 Nm. Jadi ini sama persis seperti yang di varian XG. Dan kalau yang bensin itu kan dia punya transmisi 6 speed otomatis. Kalau yang di diesel dia itu 8 speed. Jadi ada 2 gigi tambahan. Dan ini ruang mesinnya juga sangat rapi, tipikal Hyundai. Pokoknya tipikal mobil Korea yang modern deh. Yuk deh, yuk langsung kita tutup aja.
bagian depan ini grillnya nggak berubah ya dibandingin sama yang tipe XG. Jadi di sini motifnya tuh masih kayak apa ya, persegi 6 gitu. Dan di sini ada chrome bar yang nyambungin antara DRL kiri sama DRL kanan. Terus untuk di bagian lampu dia sudah pakai proyektor LED yang apa namanya nih, posisinya agak ke bawah ya, dan ada high beam juga. Dan yang paling bawah itu ada lampu sen halogen, sama di bagian bawahnya itu ada fog lamp halogen juga. Nih ya, sennya masih halogen dan fog lampnya sudah LED, sorry. Dan di bagian atas di sini ada DRL-nya yang bentuknya cukup unik ya, dia ada 2 bar gini, sama di sini titik-titik ya, DRL ya. Jadi DRL-nya tuh reflektor, kalau yang lampu senjanya itu dia LED bar. Terus di bagian samping ini ada peleknya. Peleknya nggak berubah sama yang tipe XG. Di sini ada ban Continental Conti Sport Contact, ukurannya 235/55 R19, jadi cukup gede ya. Terus di sini juga ada claddingan khas SUV. Di samping itu ada apa namanya nih, cladding chrome yang di bagian claddingan hitam dia nempelnya, jadi nggak di panel yang suara body. Semua rem juga sudah disc brake. Dan di belakang, perbedaan antara yang XG sama yang Santa Fe, Grand Santa Fe ini maksud gue, itu adalah emblem Grand di atas emblem Santa Fe doang. Cuma itu doang bedanya, karena di XG kan di situ ada emblem XG, kalau di sini cuma ada emblem Grand. Udah gitu doang. Lampu remnya juga bagus banget, dia pakai LED, dan lampu senjanya itu yang paling bagus, dia ada 3D effect gini ya, kayak kotak-kotak gini. Lampu sennya tapi ada di bawah, dia dikelilingin sama reflektor merah, dan ada lampu mundurnya juga. Di atas dia ada high mount stop lamp, terus ada antena short pole juga, jadi belum shark fin. Dan di sini ada kayak semacam roof bar. Di sini ada logo Hyundai, dan di sini ada garnish chrome yang black chrome tadi ya, sama seperti di grill depan sama di grill samping. Di sini ada tempat naruh plat nomor, dan ada kamera mundur yang baru dipasang di Grand Santa Fe ini juga ya. Di belakang juga ada 1, 2, 3, 4 sensor parkir. Mufflernya cuma ada di sebelah kanan, dia twin exhaust gitu, jadi nggak dual muffler kiri kanan. Ini lebih sporty ya kalau menurut gua. Dan di sini juga ada chrome sedikit di bagian sekitar reflektor belakang. Nah, sekarang kita akan lihat ke bagasinya ya. Untuk membuka bagasi dia ada 4 cara ya. Yang pertama adalah membuka dari handle di balik pintu bagasi. Terus yang kedua adalah membuka dari tombol di remote. Ketiga adalah tombol yang di bagian sebelah kanan dashboard. Dan yang keempat ini cara yang paling gue suka, ini sering banget ada di mobil-mobil Hyundai dan Kia, yaitu namanya Smart Power Tailgate. Jadi caranya adalah kita kunci mobil masih kekunci semua, kita cukup kantongin kunci, dan kita cukup berdiri di belakang mobil. Nanti tuh sennya akan berkedip sampai 4 kali. Nah, pas sudah kedip yang keempat, dia akan langsung otomatis membuka. Jadi dia ada ini ya, sistem prediksinya. Jadi kalau misalnya kita lagi ngangkut barang banyak gitu, sampai tangan kita tuh bener-bener nggak bisa ngeluarin buat buka dari remote atau pencet dari pintu bagasi, dia akan otomatis membuka sendiri, jadi lebih nyaman aja. Dan bagasinya ini sama seperti di tipe XG juga. Di balik sini tuh ada jok baris ketiga yang ini Hyundai udah ngasih karpet ini, jadi kelihatannya tuh kayak mobilnya tuh 5 seater padahal dia 7. Ini kalau misalnya kita nggak buka karpet ini, mungkin kita nggak akan tahu kalau misalnya di balik karpet ini ada jok baris baris ketiga. Di jok baris ketiga ini juga dapat seat belt pastinya. Di belakang sini juga ada power outlet. Dan tadi seperti yang gue bahas di jok baris ketiga, di sini ada tombol untuk melipat jok baris kedua. Tuh. Langsung rata lantai. Jadi nyaman banget, kita bisa naruh barang sangat panjang sampai ke depan sana. Dan di bawah
Lantai bagasi ini ada tempat penyimpanan lagi. Nah, di sini juga ada parcel shelf-nya. Kita bisa naruh di slot yang udah disediain di sini. Terus ada ini plastik-plastik. Terus ada ini juga kita bisa ngelepas bracket ban serep dari sini karena ban serepnya ada di kolong. Nih, ban serepnya kayaknya space saver karena dia pakai pelek kaleng temporary gitu. Oke, langsung kita tutup aja. Dan karena tadi power tailgate kita set di mode fast, dia cukup cepet sih nutupnya. Oke, kayaknya cukup segitu aja dulu untuk review dari Hyundai Grand Santa Fe kali ini. Mohon maaf bila ada salah kata-kata atau dalam penyampaian review. Terima kasih banyak telah menonton. Sampai jumpa di review selanjutnya.